Syekh Mansur lalu menghampiri harimau tersebut dan ternyata si harimau kakinya terjepit kima. Dengan izin Allah Syekh Mansur lalu melepaskan kima tersebut. Dan si harimau dibayat oleh Syekh Mansur agar jangan mengganggu anak dan cucu keturunan Syekh Mansur. Dan ternyata harimau itu bukanlah harimau biasa, sebab harimau itu merupakan harimau dari alam gaib yang menguasai 6 pakuwon. Si harimau menyanggupi syarat dari Syekh Mansur untuk tidak mengganggu anak keturunan Syekh Mansur, dan si harimau itu diberi kalung surat Yasin digantungkan di lehernya, dan diberi nama si Pincang, atau Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Maulana Mansyuruddin atau biasa dikenal Sultan Haji. Beliau adalah seorang ulama atau Sultan ke-7 Banten, berdarah bangsawan Banten putra dari Sultan Ageng Tirtayasa atau Raja Banten ke-6. Beliau adalah penyebar agama Islam di wilayah Banten Selatan dan di wilayah Banten yang lainnya, Banten Selatan atau kalau sekarang Pandeglang dan sekitarnya. Kisah Syekh Mansyuruddin Cikaduen adalah salah satu cerita rakyat yang berkaitan erat dengan Islamisasi di wilayah Banten. Menurut catatan sejarah, Syekh Mansur bernama asli Abdul Qohar, beliau merupakan salah satu waliullah yang menyebarkan Islam di wilayah Banten Selatan. Dengan warisannya berupa batu Quran, wisatawan sekarang bisa datang untuk mengambil barokah atau mandi di kolam yang berdekatan dengan patilasan Syekh Mansur tersebut. Di sana ada kolam air yang di tengah-tengah kolamnya terdapat batu yang dikatakan sebagai batu Al-Quran. Sekitar tahun 1651 Masehi, Sultan Agung Abdul Fattah mewariskan Kesultanan Banten dan pemerintahannya diberikan kepada anaknya, Sultan Maulana Mansyuruddin. Beliau Sultan Mansyuruddin diangkat sebagai Sultan ke-7 dalam Kesultanan Banten. Sekitar 2 tahun melayani Kesultanan Banten, beliau berkeinginan untuk berangkat ke Baghdad, Irak, dengan tujuan mendirikan kerajaan Banten di negeri Irak, sehingga Kesultanan Banten untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fatli. Ketika beliau akan pergi ke Baghdad, Irak, Sultan Maulana Mansyuruddin diberi nasihat oleh ayahnya. Jika engkau ingin meninggalkan Banten karena ingin mendirikan negara Banten di Baghdad, engkau tidak boleh menggunakan atribut kerajaan apapun karena engkau akan mendapatkan malu. Dan jika engkau ingin berangkat ke Baghdad, maka janganlah berhenti di manapun, engkau harus langsung ke Baghdad kecuali engkau berhenti dulu di Mekah atau kembali lagi ke Banten dengan segera. Sesampainya di Baghdad, ditemukan bahwa Sultan Maulana Mansyuruddin tidak dapat mendirikan kerajaan Banten di Baghdad, sehingga dia bertolak untuk langsung pulang ke Banten saja. Di dalam perjalanan pulang, Sultan Mansyuruddin lupa akan nasihat ayahnya. Beliau malah berhenti di Pulau Menjeli di wilayah Cina, dan menetap kurang dari 2 tahun di sana. Ia menikah dengan Ratu Jin dan memiliki seorang putra. Selama Sultan Maulana Mansyuruddin berada di Pulau Menjeli Cina, Sultan Adipati Ishak, anaknya di Banten, dibujuk oleh Belanda agar meresmikan diri menjadi Sultan Banten, tetapi Sultan Agung Abdul Fattah tidak menyetujui akan hal ini. Sebab Sultan Maulana Mansyuruddin masih hidup dan harus menunggunya kembali pulang dari tanah Baghdad. Pihak Belanda tentu saja tidak suka akan keputusan Abdul Fattah, sehingga mereka membuat kekacauan di dalam Kesultanan Banten. Kekacauan ini juga kabarnya dimulai dengan kedatangan seorang laki-laki, yang turun dari perahu di pesisir pantai daerah Banten. Laki-laki tersebut mengaku sebagai Syekh Mansyuruddin. Masyarakat percaya akan hal itu, pihak keluarga kerajaan pun mempercayainya, sehingga si laki-laki ini kemudian mengatur kerajaan Banten, yang ternyata di kemudian hari, laki-laki ini bukanlah Syekh Mansur tetapi seorang laki-laki yang masih keturunan dari Raja Jin Pulau Menjeli, Cina. Sementara semua orang melayani Sultan palsu itu dan terjadilah kekacauan di tanah Banten. Masyarakat di seluruh Banten menjadi benci kepada sang Sultan, termasuk ayahnya sendiri yakni Abdul Fattah. Untuk menghentikan kekacauan ini, pihak keluarga kesultanan meminta bantuan kepada salah seorang waliullah Banten yang kesohor, yaitu Pangeran Buang atau Tubagus Buang. Beliau masih keturunan Sultan Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua, dari Keraton Pekalangan Gede Banten. Semua orang ikut membantu Sultan Agung Abdul Fattah bersama Pangeran Tubagus Buang, dalam pertarungan melawan Sultan Maulana Mansyuruddin palsu. Tapi, dalam pertempuran tersebut Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Tubagus Buang kalah, dan dibuang ke daerah Tirtayasa,
Dari kejadian ini orang-orang Banten memberikan julukan untuk Sultan Agung Abdul Fattah sebagai Sultan Agung Tirtayasa. Berita pertempuran Sultan Abdul Fattah akhirnya sampai juga ke telinga Sultan Maulana Mansyuruddin, yang saat itu berada di Pulau Menjeli, China. Jadi dia teringat kembali akan pesan ayahnya agar jangan mampir-mampir ke negeri orang. Pada akhirnya dia menyesali perbuatannya tersebut dan berniat untuk pulang ke Banten. Sebelum pulang ke Banten, Syekh Mansyuruddin berniat untuk pergi ke Mekah terlebih dahulu. Tetapi jangan berpikir menaiki perahu, karena beliau adalah seorang waliullah yang dengan keilmuannya bisa saja beliau dalam sekejap mata berada di Mekah. Tujuan Syekh Mansyur pergi ke Mekah tentunya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah meminta pengampunan kepada Allah atas perbuatannya, karena meninggalkan kesultanan begitu lama sehingga terjadi huru-hara di tanah Banten. Di Mekah inilah Sultan Mansyuruddin mendapatkan julukan baru yakni Syekh dari para ulama setempat, sehingga beliau lebih banyak dikenal di tanah Banten sebagai waliullah Syekh Mansyuruddin ketimbang dikenal sebagai Raja Banten. Ketika semua urusannya sudah beres di Mekah, Syekh Mansur kebingungan untuk pulang ke Banten. Di saat kebingungan itulah beliau mendapat petunjuk agar pergi ke arah sumur Zam-Zam. Syekh Mansyur ketika berada di pinggir lubang sumur Zam-Zam, beliau lalu berdoa kepada Allah agar bisa melakukan perjalanan dengan selamat. Beliau lalu menceburkan diri ke sumur Zam-Zam, dan dengan izin Allah tiba-tiba sudah berada di sebuah kolam air di daerah Pandeglang, tepatnya di kawasan Cibulakan. Ada cerita menarik di desa Cibulakan ini. Cibulakan memang tempat di mana sering banjir bila musim hujan. Banyak penduduk yang merasa risih bila datang musim hujan, sehingga meminta bantuan kepada Syekh Mansyur untuk mengatasi banjir ini. Menurut kabar berita, Syekh Mansyur lalu meletakkan kitab Al-Quran di atas sebuah batu yang berada di tengah kolam. Dengan izin Allah, air banjir yang menggenangi Cibulakan menjadi surut masuk ke dalam batu tersebut. Sampai sekarang bila musim hujan sekalipun, Cibulakan tidak pernah lagi kebanjiran. Sampai hari ini penduduk desa dan warga Banten menjuluki batu tersebut dengan julukan Batu Quran. Syekh Mansyur akhirnya pulang ke Kesultanan Banten untuk mengatasi situasi Banten yang sedang kacau, sekaligus membersihkan namanya dan menyingkirkan sultan palsu. Kesultanan Banten lalu diserahkan kepada putranya, sedangkan Syekh Mansyur sendiri lebih suka berdakwah, menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Banten. Ketika beliau dalam perjalanan pulang ke Banten, tepatnya di kawasan Batu Quran Cikoromoy, beliau menetap lama di sana dan menikah dengan Ratu Nyi Mas Sarinten. Dalam pernikahannya dengan Nyi Sarinten, beliau mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad Salih Penumpang yang diberi gelar Abu Salih. Setelah tinggal lama di kawasan Cikoromoy, insiden malang terjadi di mana istri beliau, Ratu Nyi Mas Sarinten meninggal dunia akibat tergelincir, karena menginjak rambutnya yang panjang. Dan memang Nyi Mas Sarinten terkenal sebagai seorang wanita yang mempunyai rambut panjang melebihi kakinya. Dari kejadian itulah, Syekh Mansyur melarang semua keturunannya, yakni perempuan agar tidak memanjangkan rambut seperti rambutnya Nyi Mas Sarinten. Istri Syekh Mansyuruddin, Nyi Mas Sarinten dikebumikan tak jauh dari lokasi Cibulakan, tepatnya di pekuburan Cikarayu Cimanuk. Selepas kematian istrinya, Syekh Mansyur kemudian pindah ke kawasan Cikaduen dengan membawa khodamnya yakni Ki Jemah. Ki Jemah ini merupakan seorang pelayan yang begitu setia menemani kemanapun Syekh Mansyur pergi. Beliau inilah yang mengurus semua keperluan dan kebutuhan Syekh Mansyur. Setelah menetap di Cikaduen Pandeglang, Syekh Mansyur menikah lagi dengan Nyai Mas Ratu Jamilah, seorang wanita solihah yang dari Caringin Pandeglang. Suatu hari, ketika Syekh Maulana Mansyur menyebarkan agama Islam sampai ke selatan pantai Banten, di dalam perjalanannya beliau dan Ki Jemah sempat beristirahat di bawah pohon waru di sebuah hutan Pakuwon Mantiung. Tiba-tiba saja, pohon-pohon waru itu mendongok ke bawah seperti memayungi beliau berdua. Hingga sekarang pohon-pohon waru di sana tidak ada yang lurus sebab pernah memayungi Syekh Mansyur dan Ki Jemah. Ketika Syekh Mansyur dan Ki Jemah beristirahat di bawah pohon waru, Syekh mendengar lolongan harimau yang seolah-olah merasakan kesakitan yang mendalam. Syekh Mansyur lalu menghampiri harimau tersebut dan ternyata si harimau kakinya terjepit kima. Dengan izin Allah Syekh Mansyur lalu melepaskan kima tersebut. Dan si harimau dibayat oleh Syekh Mansyur agar jangan mengganggu anak dan cucu keturunan Syekh Mansyur. Dan ternyata harimau itu bukanlah harimau biasa, sebab harimau itu merupakan harimau dari alam gaib yang menguasai 6 Pakuwon.
Si harimau menyanggupi syarat dari Syekh Mansur untuk tidak mengganggu anak keturunan Syekh Mansur, dan si harimau itu diberi kalung surat Yasin digantungkan di lehernya, dan diberi nama si Pincang, atau Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam. Batu Quran sudah menjadi tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh para penggemar atau peziarah. Lokasi Batu Quran di Jalan Cikoromoy, Gunung Sari, Mandalawangi, Kadubungbang, Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Demikianlah cerita singkat dari Syekh Maulana Mansur. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih dan wassalam.